Tugas demonstrasi kontekstual atas nama Metodius Kuageng-Angin SPD mengajar di Sekolah Dasar Impres Menangah, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Modul 1.2.A6. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam Dasar-Dasar Pendidikan 1936, maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 1 menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua konsep dari pendidikan ini harus menuntun segala kekuatan kodrat anak dari dalam dan memiliki acuan profil Pancasila yang merupakan identitas jati diri bangsa. Oleh karena itu, sebagai implementasi profil pelajar Pancasila, maka seorang guru penggerak harus menanamkan nilai-nilai guru penggerak dalam dirinya dan menerapkan perannya sebagai guru penggerak dalam pendidikan. Yang pertama, nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak. Menurut Rocker dalam Abdul H. 2015, menyatakan bahwa nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarah perbuatan dan tolak ukur pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Nilai-nilai guru penggerak terdiri dari 1. Berpihak pada murid. Nilai ini mengisyaratkan guru penggerak untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid, dalam artian bahwa pendidikan yang diselenggarakan harus berdasarkan kodrat anak dan karakteristik belajar anak sehingga benar-benar anak merasa nyaman untuk belajar dan menciptakan kemerdekaan anak dalam belajar. Yang kedua, mandiri. Guru penggerak tidak merasa puas dengan apa yang telah ia miliki, namun ia harus memiliki kemauan dan motivasi yang tinggi untuk belajar dan terus belajar, dalam artian belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, reflektif. Guru penggerak harus mampu merefleksikan pembelajaran maupun dirinya dari pengalamannya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, produktif. Hal ini merupakan proses perwujudan profil pelajar Pancasila pada diri sendiri sebagai guru penggerak dan menuntun perwujudannya pada murid-murid merupakan perjalanan yang penuh dengan variasi pengalaman-pengalaman. 4. Kolaborasi. Guru penggerak harus mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi, saling melengkapi. 5. Inovatif. Guru penggerak harus memiliki gagasan atau ide yang segar dan tepat guna dalam pendidikan, dan berkenan mengadopsi multiperspektif, mencari dan membuat alternatif, mengubah gaya dan kecenderungan lama untuk mewujudkan perubahan dan bergeser dari pandangan yang egosentris serta sempit menuju pandangan-pandangan alternatif dan luas. B. Peran guru penggerak. Seorang guru penggerak memiliki peran sebagai berikut. 1. Pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak harus mampu mengenal karakteristik anak sehingga melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kodrat anak atau karakteristik anak. Dengan demikian, maka terlaksanalah pendidikan menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan istilah AMO, sehingga anak merasa senang dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain.
Seorang guru penggerak harus mampu berkolaborasi untuk membagi pengetahuan dan keterampilannya kepada rekan guru yang lain di lingkup sekolah, komunitas, dan masyarakat. Ia juga harus mampu merefleksikan pembelajarannya, serta berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawatnya untuk menelaah proses pembelajaran mereka sendiri. Ketiga, mendorong kolaborasi. Seorang guru penggerak harus berkolaborasi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau menghasilkan sesuatu. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang guru penggerak harus memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru penggerak dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah dan di wilayahnya. Komunitas belajar inilah yang menjadi wahana perjumpaan profesional para guru, sehingga memungkinkan terjadinya dialog akademik, percakapan profesional, perencanaan strategis, diskusi teknis secara kolaboratif terkait dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus membuahkan inovasi pembelajaran dalam hal cara baru atau cara pandang baru yang berdampak positif bagi murid. Setelah mengetahui dan memahami nilai dan peran guru penggerak, saya sebagai calon guru penggerak menyadari bahwa dalam menjalankan keprofesian saya sebagai seorang amo, sebelum mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya belum seoptimal mungkin mengimplementasikan nilai-nilai dan peran sebagai guru yang menciptakan pendidikan yang berpusat pada murid dengan melihat karakteristik dan kodrat dasar seorang peserta didik yang merupakan acuan untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sehingga ia benar-benar merasa merdeka. Apa saja aktivitas, nilai-nilai, dan peran sebagai guru penggerak dalam keseharian yang telah saya lakukan? Yang pertama, berpihak pada murid. Melaksanakan pembelajaran berdasarkan kodrat anak sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedua, mandiri. Guru tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dimilikinya, namun tetap selalu berusaha untuk belajar dan terus belajar secara autodidak ataupun berkolaborasi dengan rekan sejawat, pimpinan, dan masyarakat agar bisa membawa perubahan yang baik bagi lembaga dan pendidikan. Yang ketiga, reflektif. Selalu melakukan refleksi pengalaman belajar yang dilakukan dari berbagai aspek sehingga bisa menemukan inovasi baru berupa ide atau gagasan yang bisa membawa perubahan pada dunia pendidikan. Salam semangat calon guru penggerak angkatan 6. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih.